Baik, syukur untuk puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Sungguh indah ya. Dan memang orang Kristen adalah orang yang bernyanyi. Itu adalah salah satu ciri khas kita. Lebih dari iman-iman yang lain, karena kita percaya bahwa menyanyi itu adalah suatu tindakan rohani juga. Dan Alkitab penuh dengan nyanyian. Salah satu kitab yang sangat banyak sekali tentang menyanyi adalah justru kitab Wahyu. Kitab Mazmur sudah pasti, kitab yang lain, tapi kitab Wahyu banyak sekali nyanyian di sana. Puji syukur. Oke. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Amsal pasal 10. Ya, tidak pakai masker ya. Amsal pasal 10. Amsal pasal 10, dan kita akan lihat. Jadi kita baca satu pasal ayat 1 sampai 3 dulu. Kalau sudah dapat kita baca silih berganti. Saya baca ayat 1, keluarga besar ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ketiga. Saya akan mulai, demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benar yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolak. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa memberikan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menginginkan kebencian dusta bibirnya, siapa mengungkap adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat kebenaran yang diberikan kaya, siapa yang tidak akan mengotorinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang dilakukan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan didustakan.
Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti juga bagi gigi dan asap bagi mata, demikian juga bagi orang yang minumnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terbang mati untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, hikmat yang telah Engkau taruh di dalam firman-Mu ini, sungguh kami mengucap syukur untuknya, dan kami meminta pertolongan-Mu sebagai Sang Penulis Agung untuk menjelaskan dan menerangkannya kepada kami melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati setiap kami yang percaya, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan jalan yang telah Engkau nyatakan. Mungkin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Amsal selalu adalah kitab yang sangat indah untuk kita renungkan. Bukan kebetulan juga bahwa ada 31 pasal di dalam Amsal. Menurut saya sangat cocok. Jadi bisa dibaca dalam 1 bulan. Satu Amsal sehari. Sangat indah. Kalau di dunia fisik ada perkataan, an apple a day keeps the doctor away. Ya, makan 1 apel sehari, ya, Anda tidak perlu ke dokter. Tapi di dunia rohani ada perkataan, a proverb a day keeps the devil away. Jadi, 1 Amsal sehari, ya Anda bisa menang melawan iblis. Tentu itu ya suatu perkataan. Yang ada kebenarannya, bukan berarti itu lalu bisa dilakukan dengan sekedar suatu rutinitas saja begitu. Tetapi memang kitab Amsal adalah kitab yang sangat indah tentunya. Itu adalah salah satu dari kitab hikmat, dan hikmat yang benar itu, hikmat itu dari Tuhan. Dan ini berarti Tuhan sebenarnya di dalam kitab-kitab hikmat, Tuhan menyatakan hukum-hukum rohani yang perlu kita ketahui untuk bisa sukses dalam hidup ini. Hukum-hukum rohani. Dari kecil kita belajar banyak hukum. Kita belajar hukum-hukum alam, hukum fisik. Anda mungkin tidak perlu tahu gravitasi, tapi dari kecil Anda sudah belajar gravitasi. Itu ketika Anda pertama jatuh terus kepala benjol. Anda belajar, oh ternyata ada yang namanya gravitasi. Kalau saya lompat ketinggian sakit. Nanti waktu SMP, SMA baru belajar rumusnya. Kan, oh gravitasi itu apa gitu. Nah, tetapi dari kecil kita sudah belajar hukum alam. Anda nggak usah belajar kimianya, reaksi yang eksoterm segala macam. Anda tahu kalau api itu panas gitu. Nah, Anda belajar itu, Anda belajar hukum fisik semenjak Anda kecil. Nah, makin besar Anda belajar hukum-hukum lain. Ada orang belajar hukum ekonomi. Wah, hukum ekonomi. Kalau saya mau sukses secara ekonomi, ini gimana mengatur uang, bagaimana bisnis dan sebagainya, macam-macam. Tapi sebenarnya banyak orang tidak sadar bahwa jauh lebih penting dari semua itu adalah mempelajari hukum rohani. Hukum rohani. Dan hukum rohani adalah ya prinsip-prinsip rohani yang berlaku di dunia ini yang mempengaruhi segala aspek yang lain. Mempengaruhi hukum fisik, mempengaruhi hukum ekonomi, hukum relationship, hubungan antar manusia, dan semuanya lagi yang lain. Hukum-hukum rohani ini. Saya sengaja mulai dari pasal 10. Sebenarnya Amsal bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 9 itu semacam satu bagian tersendiri di mana Salomo ya,
dalam satu narasi, agak sedikit mirip narasi. Dia cerita sama anaknya. Nah, mulai dari pasal 10, ini sudah bagian yang lain lagi. Masih Amsal-Amsal Salomo, tetapi lebih, kalau kita baca sepertinya agak sedikit random. Lebih sedikit dari satu ayat ke ayat lain itu lebih tidak nyambung gitu. Jadi kayak semacam peribahasa-peribahasa atau kebenaran-kebenaran atau hukum-hukum yang langsung dikasih saja gitu. Nah, tetapi sebenarnya sangat indah di sini. Nah, kalau kita lihat di ayat 1, dia mulai dengan kata-kata anak yang bijak mendatangkan sukacita pada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dia masih meneruskan tema bagaimana hukum-hukum ini diteruskan dari satu generasi ke generasi lain. Hukum-hukum ini diteruskan dari orang tua kepada anak. Dan ini tidak harus orang tua secara jasmani. Ini bisa juga para senior-senior rohani. Ini bisa juga gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah. Ini bisa juga ya para orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan atas kalian, yang menyatakan hikmat. Dan diharapkan anak-anak di sini mulai dari yang kecil, anak panti, karena kasih, sampai kepada semua kita sebenarnya. Bahkan yang paling tua di antara kita pun masih anak dibandingkan kepada Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Jadi orang yang sudah paling senior, paling tua pun bisa berkata, aku adalah anak Tuhan. Tetapi tentu juga mereka yang sudah senior, Tuhan percayakan juga untuk mengajar yang lebih junior, untuk menyampaikan hal ini. Ada banyak sekali kebenaran yang didapatkan di pasal ini yang kalau mau dieksegesis tidak akan habis-habis. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi. Di ayatnya yang kedua, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Wow. Apa yang ingin diajarkan di sini? Ada banyak hal. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Satu prinsip yang sangat penting untuk dipegang oleh semua orang ini adalah prinsip rohani yang paling utama dalam hidup ini. Itu bahwa yang paling penting dalam hidup ini sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting dalam hidup, mengatasi semua yang lain. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan ini bisa digambarkan dengan berbagai istilah dalam Alkitab. Dalam ayat ini, hubungan kita dengan Tuhan digambarkan dengan kata kebenaran. Kebenaran adalah salah satu kata kunci dalam Alkitab. Kebenaran, apa itu kebenaran? Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pernah seorang Pilatus bertanya, saya nggak tahu dia bertanya iseng atau bertanya penasaran atau apa. Dia bertanya, apakah kebenaran? Dia bertanya apakah kebenaran, dia bertanya kepada Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sedang diadili di hadapan dia. Dan dia bertanya, apa itu kebenaran? Pertanyaannya sudah benar. Dia juga sudah bertanya kepada orang yang benar. Cuman Alkitab mencatat bahwa dia tidak menunggu Tuhan Yesus menjawab. Dia tidak menunggu Tuhan kita menjawab. Dan dia langsung berlanjut ke hal berikutnya. Dia tidak benar-benar ingin tahu kebenaran dari Tuhan. Ini adalah pertanyaan dia itu hanya semacam seruan, seolah-olah tidak ada orang bisa tahu kebenaran. Apa itu kebenaran? Padahal justru pribadi paling tepat untuk menjawab dia sudah ada di hadapannya. Dan Tuhan bisa berkata, akulah kebenaran.
Kebenaran adalah salah satu kata kunci yang sebenarnya menggambarkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita berpihak pada kebenaran, berarti kita menyesuaikan pemikiran kita, menyesuaikan tindak tanduk kita, menyesuaikan apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, bagaimana kita beroperasi kepada Tuhan. Ini adalah kebenaran. Dan kebenaran, kata lainnya, atau bukan kata lain sih, saya sering bicara mengenai puisi Ibrani. Puisi Ibrani di mana ada paralelisme. Ada hal-hal yang menyatakan satu hal yang sama dengan berbagai aspek dari berbagai sudut. Itu adalah jeniusnya puisi Ibrani. Dan kalau Anda baca di dalam kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Mazmur dan sebagainya, kebenaran itu paralel dengan hikmat. Paralel dengan hikmat. Salah satu ayat yang sangat suka kita baca, coba kita buka Amsal 23:23. Ini Anda sudah hafal belum? Operator DKDJM sudah hafal? Dikatakan apa? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Banyak kita menghafal ini, tapi perhatikan, sebenarnya ayat ini belum stop sampai di sana. Tapi dikatakan apa selanjutnya? Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kebenaran di sini disandingkan dengan hikmat. Dan sebenarnya keduanya adalah aspek yang berbeda saja dari hal yang sama. Cara untuk menyatakan hal yang sama. Hikmat itu adalah kebenaran di dalam Amsal. Hikmat itu berarti kita mengikuti aturan rohaninya Tuhan, hukum rohani Tuhan. Kita memahami hukum rohani itu dan kita mau mengikutinya, itu kita berhikmat. Dan kebenaran juga mirip dengan itu. Kebenaran berarti cocok, sesuai dengan Tuhan. Berarti kita benar. Oleh karena itu, saudara Tuhan, kita kembali lagi dalam Amsal. Satu hal yang harus dipegang adalah yang paling penting dalam hidup ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah nomor satu. Yang lain tidak ada gunanya tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, yang lain tidak ada gunanya. Apapun itu. Dikasih contoh di dalam Amsal adalah kekayaan. Kekayaan. Banyak orang hari ini yang dikejar adalah kekayaan. Dia mau sukses di dunia ini. Dan sukses diukur dengan materi. Sukses diukur dengan berapa banyak uang yang dimiliki di saldo. Berapa banyak mobil, berapa banyak rumah. Nah, itu ukuran dari sukses. Tetapi ini adalah hukum rohani Tuhan. Camkan. Dia bilang apa? Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Kefasikan adalah lawan dari kebenaran. Kefasikan berarti dia tidak in tune dengan Tuhan. Dia tidak berada pada jalannya Tuhan. Dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika kita tidak memiliki itu, maka apapun yang lain tidak ada gunanya. Ini dikatakan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ini adalah hukum rohani Tuhan. Dia tidak akan bermanfaat bagi kamu. Tidak akan membawa kebahagiaan. Tidak akan mendatangkan kepuasan yang sesungguhnya. Ayat 3 berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolak. Wow, ini adalah janji Tuhan, ini adalah hukum rohani Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ada yang berkata, tapi kadang-kadang saya lapar juga. Kadang-kadang saya lapar juga. Katanya Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan.
Tapi kadang-kadang lapar juga. Paulus ada berkata, aku tahu kelaparan, aku tahu kecukupan. Paulus mengalami kelaparan. Tuhan, bagaimana ini? Benar, saudara satu. Ketika Tuhan membiarkan atau mengizinkan salah satu orang benarnya merasakan kelaparan, itu adalah karena ada suatu tujuan di situ. Ada suatu tujuan. Bukan karena beda. Kalau misalnya orang fasik menderita kelaparan, itu adalah karena Tuhan tidak berkenan kepada. Dan dia sedang, kita bilang, menuai apa yang dia tahu. Dia sedang mendapatkan apa yang menjadi hasil dari kefasikan. Tetapi ketika orang benar, kadang-kadang Tuhan izinkan menderita kelaparan. Misalnya Paulus dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat sementara. Karena Tuhan memiliki suatu tujuan untuk mendatangkan berkat kepadanya, untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf pernah dipenjara bertahun-tahun. Dia pernah menjadi budak bertahun-tahun. Tapi itu adalah program khusus tuh bagi dia, untuk mempersiapkan dia menjadi orang paling berkuasa di Mesir. Orang paling berkuasa di negara paling hebat pada zaman. Ini program Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan, luar biasa. Dan perbedaan yang paling utama adalah di dalam kelaparannya orang fasik, dia tidak punya Tuhan. Tetapi di dalam setiap kesusahan orang benar, dia melaluinya bersama dengan Tuhan. Dia melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling indah. Lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun menghadapi segala kesusahan, daripada berjalan tanpa Tuhan di dalam segala kenikmatan. Ada satu prinsip yang saya ingin singgung juga di sini, yaitu mengenai kekayaan. Kalau Anda membaca kitab Amsal, kadang-kadang kekayaan dilihat dari perspektif negatif. Tetapi kadang-kadang kekayaan dilihat dari sudut pandang positif. Kenapa demikian? Misalnya, dari sisi negatif adalah ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kekayaan juga dilihat dari sudut pandang positif. Misalnya, ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Dan sudah kasih Tuhan, justru apa yang diajarkan oleh Amsal ini harus sangat-sangat kita mengerti. Mengenai kekayaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tuhan ingin mengajarkan kita. Janganlah kita mengejar hal-hal itu demi hal-hal itu sendiri. Tetapi seperti tadi hukum pertama, yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Ini seperti yang diajarkan di dalam tadi malam, Mbak Indro ada singgung Matius 6 ayat 33. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Semua akan ditambahkan kepada. Tapi ingat,
Kita nggak mungkin bisa bohongin Tuhan. Tuhan itu tahu persis hati kita, kemurnian motivasi kita. Kita nggak bisa lip service sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengejar Engkau. Padahal hati kita sebenarnya pengen mengejar berkatnya Tuhan. Itu Tuhan tahu. Manusia sih gampang kita tipu. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, aku mau Engkau. Tapi sebenarnya dalam hati kita nggak juga. Yang kita mau adalah, si orang Kristen itu sukses loh. Si diaken itu jadi kaya loh. Si penginjil itu, gembala itu udah ada mobil loh. Gue juga pengen. Itu yang kita pengen. Tapi dalam mulut kita berkata, aku ingin Tuhan. Manusia tertipu. Manusia bisa tertipu. Tapi yang tidak pernah bisa tertipu adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa tertipu. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Dan Dia memeriksa hati kita. Dan kekayaan dengan sendirinya tidak buruk. Tuhan bisa memberikan kesuksesan. Sangat mampu. Dan memang kalau kita lihat di dalam sejarah, orang-orang yang mengikuti Tuhan, Tuhan sertai. Tuhan sertai. Tuhan akan pimpin hidupnya. Tuhan akan bawa dia langkah demi langkah. Ada banyak contoh. Contoh dalam Alkitab, contoh dalam sejarah. Nggak usah contoh di dalam kehidupan kita sekarang. Ada banyak. Bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, tidak instan. Tidak dalam satu malam, satu minggu, satu bulan, setahun, bahkan tidak. Tetapi langkah demi langkah. Tuhan akan pimpin. Tuhan akan pimpin. Tetapi Tuhan ingin kita nomor satukan. Kita mengejar, ini hubungan saya dengan Tuhan. Maka yang dunia mengejar sukses tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memberikan kita sukses itu. Tuhan bisa memberikan sukses itu. Bukan berarti lalu kita tidak berusaha. Tuhan memimpin melalui usaha kita. Coba kita lihat ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini juga suatu prinsip. Ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Tuhan selalu ingin orang yang rajin. Kerajinan adalah salah satu hal yang banyak dibicarakan di dalam Amsal. Kerajinan, kemalasan. Tangan yang lamban membuat miskin. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi ini kekayaan dilihat sebagai hal yang positif juga. Sebagai buah. Sebagai hasil. Sebagai berkat Tuhan. Bagi orang yang melakukan hal yang benar. Jadi ada kadang-kadang kekayaan dilihat secara negatif di dalam Amsal. Ketika itu menjadi hasil dari kejahatan. Ketika itu dikejar tanpa Tuhan. Ketika kita mencari sukses ya, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip Tuhan, itu dilihat secara negatif. Tetapi di dalam Amsal, kesuksesan, kekayaan dan sebagainya juga dilihat secara positif. Sebagai hasil berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengikuti Dia, yang melakukan prinsip-prinsip rohani, hukum-hukum rohani Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, ya kita perlu memupuk karakter rajin. Ayo, ada saatnya kita bekerja. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ya berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu.
Ada saatnya kita bergerak. Jangan waktu panen tidur. Nanti panen udah selesai dia bangun. Mana kerjanya? Ini lain lagi. Strategi ini. Sepertinya pintar, tapi tidak mengikuti hukum rohani. Anda bisa terapkan itu pada banyak. Barusan ada mid test. Mungkin ada yang masih mid test ya. Kalau lagi mid test tidur, habis mid test baru, saya perlu belajar. Agak terlambat sedikit. Bukan sedikit lagi, terlambat banyak. Dan banyak kan? Banyak kan? Oh, kalau kita baca ini, apalagi ada banyak sekali prinsip yang bisa kita coba. Saya hanya tambahkan satu lagi. Prinsip tentang berbicara. Prinsip tentang berbicara ini juga banyak sekali di ayat ini, di pasal ini dan di seluruh Amsal. Coba kita lihat misalnya di ayat 19, 20, 21. Sini ada prinsip tentang berbicara. Ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ini menggambarkan prinsip bahwa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak lepas dari kesalahan. Jadi kalau kita banyak bicara, ya pasti akan ada salahnya. Pasti akan ada salah. Nah, ini agak sedikit repot juga, terutama bagi orang yang mau mengajar firman Tuhan. Mau menjadi penginjil, pengkhotbah, gembala, karena per definisi kita harus banyak bicara. Artinya orang yang mau menyampaikan firman Tuhan, mau menginjil dan sebagainya, kita harus banyak-banyak bicara juga. Tetapi ya, kita diperingatkan. Karena kita manusia dan kita bisa salah. Semakin banyak bicara berarti semakin banyak salah. Oleh karena itulah di dalam Yakobus ada suatu prinsip. Anda baca Yakobus, dia bilang jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena ya guru, kita banyak bicara bikin kesalahan dan kita akan dihakimi berdasarkan itu. Tetapi lalu bagaimana? Berarti kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita bicara. Bagaimana supaya mengurangi kesalahan? Coba kita lihat di ayatnya yang ke-31. Ayat yang ke-31. Dikatakan apa? Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Pastikan bahwa kita menyadari apa yang kita bicarakan itu, apa yang keluar dari mulut kita itu penting. Dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Oleh karena itu marilah kita membiasakan diri. Kita membicarakan sesuatu yang baik. Ketika kita berkata-kata hal yang hikmat, yang kita sesuaikan dengan hukum Tuhan. Maka kalau kita mau berlaku seperti itu, apa janji Tuhan? Kita lihat di ayatnya yang ke-21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal. Di sini banyak yang persiapkan diri mau melayani Tuhan. Mungkin Anda ingin menjadi seorang gembala. Itu suatu hal yang indah.
Alkitab menyebutnya suatu pekerjaan yang indah. Apa salah satu syarat gembala? Cakap apa? Mengajar. Mengajar itu pakai mulut. Mungkin ada sih yang mengajar pakai bahasa ini, sinyal. Anda pernah nonton berita itu? Ya? Kan biasa ada ini kan? Saya nggak tahu caranya. Biasanya gini-gini aja. Itu bisa dipelajari. Itu untuk orang yang tuli. Bagus juga. Ada yang mau pelayanan ke sana boleh. Karena pelajari bahasa itu. Tapi kebanyakan orang mengajar itu harus pakai mulut. Kita harus berbicara. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita memang rindu untuk melakukan itu, kita tahu bahwa di sini kita akan ada tanggung jawab yang lebih. Karena kita harus banyak berbicara, kita harus berjaga atas kesalahan. Tetapi katanya bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menyatakan hikmat. Dan itu kita mulai dengan sebelum kita sampai ke tahap itu, kita dalam interaksi kita satu dengan yang lain. Seharusnya di kalangan orang yang rohani, berbicaranya, berkomunikasinya itu berbeda dengan orang luar. Karena dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan ini kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Menegurnya dengan cara yang baik, dengan hikmat, sesuai firman Tuhan. Tidak dipenuhi dengan kepahitan, saling serang menyerang yang karena iri hati dan dengki dan hal-hal lain. Bukan karena hal-hal itu. Maka Tuhan bilang, Dia akan bisa menuntun orang. Bibir orang benar menggembalakan banyak. Ya, banyak sekali prinsip yang bisa kita perhatikan di sini, tapi hari ini kita akan sampai di sini. Kitab Amsal bagus sekali untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Sungguh kebenaran-Mu sangat penting bagi kami untuk terus membuat kami semakin serupa dengan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.